Ibu sekalian, saudara semua, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di lantai bawah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada di dalam hadirat-Nya. Pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum ibadah ini dimulai, kami mengundang Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa. Terpujilah Bapa kita yang Maha Kuasa, Maha Mulia dan Maha Besar, yang oleh kemurahan-Nya sudah menghantar kita sidang jemaat Tuhan untuk boleh datang beribadah kepada-Nya. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami, umat-Mu, anak-Mu yang datang beribadah kepada Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur, mempergunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya, memberi yang terbaik dari bisa yang kami lakukan, memuji Tuhan, sikap kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus juga yang memimpin seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan melayani Engkau. Engkau menyatukan dan memuliakan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami. Sidang jemaat yang masih dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan, lindungi, tibakan mereka di tempat ini dengan segala baik. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dari tempat ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami semua saat ini. Haleluya.
Kami menyembah Engkau. Kami angkat hati dan jiwa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Roh-Mu ada di sini Tuhan. Kami tahu pengurapan-Mu ada di sini atas kami semua Tuhan. Kami tahu pagi hari ini Tuhan sedang memulihkan kami. Pemulihan, mujizat sedang Kau kerjakan bagi orang-orang yang percaya saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Mari saya undang semua saudara bangkit berdiri. Mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mulia bagi anak domba. Haleluya. Mulia
kami kepadamu Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Kami mau mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tahu hanya hadirat Tuhan yang dapat memuaskan hati kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari terus mengalir bersama-sama dengan kami. Kami tahu bahwa siang pagi hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara tetap berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Segala puji syukur. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian itu bersama, bangkit serukan nama Yesus. Ya, yang bertugas boleh menjalankan persembahan. Bangkit serukan nama Yesus, majunya
firman saat ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawat-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Amin Tuhan. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawat-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari saya undang semua saudara bangkit berdiri. Katakan Tuhan aku rindu. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawat-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan ku rindu Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat Mari kita undang Bapak ini, untuk memimpin kita di dalam doa. ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Saat ini inilah menjadi kerinduan kami, inilah harapan kami Bapa. Sungguh kami merindukan firman-Mu, karena firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, dan firman-Mu yang membuat iman kami semakin bertumbuh mengenal Engkau. Terpujilah Tuhan, termulialah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang telah kami nyanyikan itu berbau harum di hadapan-Mu. Terimalah itu ya Bapa. Bapa, juga kami berdoa buat umat-Mu dimanapun berada, yang mendengarkan baik secara live streaming. Tuhan menolong mereka, memberkati Bapa. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang memberikan kami pengertian. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu juga, Engkau yang menuntun. Pengurapan Allah juga beserta dalam kehidupannya Bapa. Terpujilah nama Bapa. Kami akan duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu.
Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Waktu saya masih kecil, saya tinggal di desa, saya pengen ke kota. Saya pengen melihat bagaimana itu kota, karena abang saya yang sudah lebih dahulu sekolah SMA di kota, dia bercerita, wah di kota itu dek, kalau kita lihat di jalan gitu banyak warna-warna merah, warna putih, berwarna-warni lampu-lampu itu. Karena di kampung kami nggak ada lampu ya, nggak ada PLN, nggak ada listrik. Sehingga pengen sekali melihat suasana malam di kota itu, mobil-mobil berwarna merah, ada lampu sorot, warna putih, warna kuning dan sebagainya, pengen sekali. Tapi setelah kemudian saya sekolah di Medan, nggak ada apa-apa itu, menjadi biasa aja. Karena apa? Karena sudah sering dilihat. Waktu orang bercerita tentang, oh Bali itu loh begini dan begitu, saya liburan ke Bali dengan keluarga, nggak ada apa-apa itu, masuk di air berenang aja enggak gitu loh. Karena apa? Karena sudah melihat. Mata kita ini enggak pernah puas dengan apa yang disebut dengan melihat. Hati kita juga demikian. Lidah kita juga demikian. Katanya kalau di restoran mahal itu enak loh. Ya kebetulan Bapak itu saya 5 hari saya di sebuah hotel di Surabaya itu, bintangnya 5 katanya, 5. Tapi begitu pulang dari sana hari Jumat kemarin, saya bilang sama istri saya, cari nasi bebek ada saya. Akhirnya makan nasi bebek, nikmat sekali. Sampai penjualnya saya puji-puji, enak tenan nih ibu. Karena apa? Ternyata di restoran yang hebat, di restoran yang besar, sama saja kalau begitu kita udah incip, kita udah coba, ya biasa aja, ndak ada apa-apa. Itulah keinginan kita, itulah kerinduan kita. Tetapi ada satu hal yang sebenarnya kita sering lupakan. Saya tidak sedang katakan bahwa tadi kita ingin melihat, kita ingin mengecap, kita ingin menginginkan suasana yang baru. Itu bukan salah, tidak salah. Tapi ketahuilah, ketika keinginan-keinginan itu muncul dan ingin kita puaskan, ketahuilah bahwa kita tidak akan pernah puas. Amin saudara. Satu hal yang kita lupakan, yang justru kalau kita menemukan ini, kita akan merasakan kepuasan yang sejati. Apa itu? Kita seharusnya rindu untuk melihat kebaikan Tuhan. Amin. Jesus, I want to see you. Yesus, aku ingin melihat engkau. Inilah yang dirindukan oleh 2 tokoh, 2 orang. Bartimeus orang yang buta di dekat Yeriko, dan Sakeus yang ada di dalam kota Yeriko. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 18. Bulan ini adalah bulan Injil Lukas bagi kita. Jadi setiap firman Allah sepanjang bulan Maret ini dari Injil Lukas. Baru bulan depan April kita akan masuk bulan Paskah, kita melihat dalam Injil Yohanes. Injil Lukas pasal 18, langsung kita akan melihat 2 tokoh yang ingin melihat Yesus ini. Yang pertama buta secara fisik matanya, dan yang kedua buta, yaitulah Sakeus. Dimulai dari pengemis yang tidak disebut namanya, tapi di ayat yang lain disebut Bartimeus. Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Lukas 18 ayat yang ke-35, 36. Tidak disebutkan ya, ini 1 orang buta atau 2. Tadi saya sempat sebutkan namanya ya, kita tidak tahu namanya siapa ya. Ayat 35, Lukas 18. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko,
ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis, ya tidak disebutkan oleh Lukas namanya siapa, tapi seorang ini disoroti oleh dia. Ayat 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Muncul rasa pengen tahu, mungkin muncul rasa yang bertanya-tanya, kemudian dia ingin puaskan pertanyaan itu dengan sebuah jawaban. Siapa itu? Lalu nanti kita akan mendengarkan jawaban. Ketika dia bertanya, maka jawaban yang dia dengarkan adalah, kata orang kepadanya, Yesus loh, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan seterusnya. Dan yang kedua, kita melihat Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 3. Seorang yang disebut namanya, matanya bagus, bisa melihat, kaya raya, tapi mata hatinya sedang kalut. Mata hatinya sedang ditutupi oleh keserakahan akan harta dan keuangan. Lukas 19 ayat 1 sampai 3, Yesus masuk ke kota Yeriko. Jadi sebuah cerita yang estafet ya, bersambung kepada orang buta tadi. Yesus mau dekat kota Yeriko, ya kira-kira di sebelum pintu masuk begitu ya. Sakeus ini sudah di dalam Yeriko, kota Yeriko, dan Yesus berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat, ini saudara ya, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Orang buta yang di dekat kota Yeriko pengen melihat Yesus tapi matanya tidak bisa. Orang apa itu? Siapa itu? Sakeus matanya bisa melihat tapi tidak mampu, tidak bisa melihat. Karena orang banyak dan karena badannya pendek. Saudara perhatikan, kedua tokoh ini memiliki satu kerinduan untuk melihat Yesus. Tetapi kerinduan yang saya maksudkan tidak muncul tiba-tiba dari diri mereka. Tetapi kerinduan itu sungguh-sungguh saya katakan, Yesus sendiri, Allah sendirilah yang menaruh kerinduan itu di dalam hati mereka. Yesus sendirilah yang menaruh iman di dalam hati orang buta dan Sakeus ini. Sehingga mereka rindu untuk melihat Tuhan. Tidak ada orang yang rindu melihat Tuhan, saudara. Tidak ada orang yang rindu otomatis hal-hal yang rohani. Tidak ada. Kita manusia ini manusia yang berdosa. Keinginan-keinginannya semuanya jahat. Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 seluruhnya. Manusia itu bobrok, tenggorokannya jahat, kakinya cepat-cepat berbuat jahat. There is no one. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lalu mengapa orang buta ini, lalu mengapa Sakeus ini mereka ingin melihat Tuhan? Allah terlebih dahulu telah bekerja di dalam hati mereka. Allah sudah terlebih dahulu memilih mereka, menekankan kasih karunia Tuhan kepada hati orang buta yang miskin dan hati Sakeus yang kaya raya ini. Untuk apa? Ada kerinduan. Sudah terlalu lama hidupnya si orang buta ini, profesinya mengemis. Kata mengemis di sini dalam pengertian Yunaninya, I am begging. Aku memohon di dalam kemiskinanku. Aku meminta dalam kemiskinanku. Dan dia nyaman dengan itu. Tidak mungkin pernah terlintas bagaimana supaya bisa melihat kebaikan Tuhan. Sakeus apalagi setiap hari dinar. Setiap hari dinar, dolar, rupiah. Setiap hari itu yang dihitung-hitung. Sudah berapa keuntunganku? Sudah berapa orang semakin bangkrut karena kekayaanku? Tidak mungkin. Tapi hati saya bersyukur.
Ketika saya buat judul khotbah saya ini, Jesus, I want to see you. Yesus, aku ingin melihat engkau. Itu bukan karena kita. Amin saudara. Bukan karena kita bisa. Bukan karena kita ingin. Bukan karena kita mau mengenal Tuhan. Tidak. Manusia pengennya bisa jauh dari Tuhan. Manusia pengennya bebas-bebas berbuat dosa. Manusia pengennya senang-senang pada hari Minggu, tidak perlu ke gereja. Manusia kecenderungannya pengen jauh dari Tuhan. Lalu Pak Pendeta, mengapa orang buta dan mengapa Sakeus dan mengapa kita ingin melihat Tuhan? Mari kita melihat dua hal ini pada pagi Sabat yang mulia ini. Kita akan melihat kerinduan untuk melihat Yesus oleh orang buta yang ada di dekat pintu gerbang Yeriko. Dia ingin melihat Yesus karena betapa sulitnya kesulitan-kesulitan hidup itu telah membutakan mata dari orang yang buta ini. Kita membaca ulang, saya baca cuplikan pasal 18 tadi. Lukas pasal 18 tadi, saya akan bacakan untuk saudara ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara perhatikan, orang ini pengen melihat Yesus. Orang ini pengen mendapat belas kasihan dari Yesus. Karena apa? Kehidupannya selama ini telah membutakan matanya. Beratnya kehidupan ini telah membuat matanya menjadi buta. Saya tidak tahu dia buta, apakah buta dari lahir, ataukah buta karena kecelakaan, ataukah buta karena sebuah keadaan. Saya tidak tahu. Kalau dia buta waktu dia lahir, berarti karena orang tuanya kurang gizi, ada virus atau bakteri yang tidak diselesaikan karena keadaan. Kalau dia buta karena kecelakaan, berarti ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan di dalam hidup ini, yang membuat dia harus cacat dan menjadi buta. Tapi apapun itu, bagaimanapun ceritanya yang saya sudah sampaikan tadi, kehidupan ini, perhatikan saudara, kehidupan ini membuat orang ini, keadaan ini membuat dia hanya bisa pasrah dan menerima keadaan. Tidak ada lagi alasan untuk berharap kecuali pasrah. Dilahirkan sebagai orang miskin dan sekarang harus menjalani hidup mengemis. Saudara perhatikan, kira-kira Pak Pendeta apa kesulitan yang dihadapi orang ini? Saudara perhatikan dia permohonannya. Dia memohon kepada Yesus sebagai orang miskin. Dia bilang apa? "Kasihanilah aku." Saudara perhatikan kalimat itu. Kira-kira orang yang bilang begitu, "Kasihanilah aku." Kira-kira orang yang bagaimana? Orang yang susah. Kalau ada orang mengatakan kasihanilah aku, orang yang tertindas. Kasihanilah aku ketika ada orang bicara itu adalah orang yang sedang tertekan, terintimidasi. Oh, bisa saya bayangkan, ternyata penyakit matanya yang buta ini mengintimidasi, menekan, dan membuat hidupnya begitu sulit dan susah. Sehingga dia harus minta belas kasihan dari Yesus. Selama ini dia kira kalau dia mengemis mendapatkan uang. Hatinya yang tertekan oleh karena keluarganya tidak menganggap dia sebagai orang yang berharga. Ketika dia menerima uang, dia tidak pernah menerima uang itu, lalu hatinya yang terintimidasi
menerima dirinya apa adanya itu tidak tersembuhkan. Dia selalu protes kepada Tuhan. Why? Mengapa aku harus dilahirkan cacat? Dia selalu protes. Kata aku minta belas kasihanmu anak Daud. Itu penting saudara. Berarti hidupnya sangat tertekan. Saya tidak pernah lihat orang yang mengemis murni itu ya. Sambil nyanyi-nyanyi ya. Iwa peye, iwa peye. Orang buta gitu, cacat gitu ya. Iwa peye, nasi, jagung. Enggak. Biar wajahnya ceria, kalau dia ngemis itu bikin apa? Dibikin apa wajahnya? Dibikin bengkok-bengkok. Betul nggak Pak? Pernah Pak ya? Honda. Biar wajah ganteng, biar wajahnya bagus. Kalau namanya sudah mengemis, dibikin melas-melas. Selalu muncul ternyata pertanyaan itu dalam dirinya. Dia tidak bisa terima. Why? Mengapa aku harus dilahirkan seperti ini? Mengapa aku harus dilahirkan sebagai wanita? Itu intimidasi. Mengapa aku harus dilahirkan sebagai anak yatim? Itu pertanyaan. Mengapa aku dilahirkan tidak lebih pintar dari adikku, tidak lebih pintar dari kakakku? Mengapa rambut abangku pirang, rambutku kok merah? Itu bisa jadi pertanyaan. Mengapa aku tidak kaya seperti orang lain kaya? Itulah pertanyaannya. Itulah yang sering muncul di dalam hati orang yang sedang terintimidasi oleh keadaan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi semacam ini ada sebuah badai di dalam pikiran kita. Perhatikan saudara. Di dalam keadaan kita yang seperti ini, ada gelombang, ada badai dalam hati dan pikiran kita yang bolak-balik nanti akan muncul dan berkata, kalau aku anaknya orang kaya, mungkin aku tidak begini. Selalu begitu. Kalau aku hari ini punya uang sekian juta, sekian puluh juta, pasti aku lebih bahagia. Benar. Kalau aku bisa membuka mataku dan aku bisa melihat, pasti aku bisa lebih bahagia. Yang benar. Apakah Sakeus yang matanya tidak buta juga bahagia? Ternyata tidak. Saudara perhatikan. Ketika dia berkata, apa itu? Siapa itu? Berarti dia masih bisa mendengar. Siapa itu? Orang menjawab apa? Baca Alkitabmu saudara, lihat Alkitab. Orang berkata apa? Yesus dari Nazaret lewat. Tapi apa jawabannya dia? Yesus Nazaret, begitu? Apa dia jawab? Oh luar biasa, hati saya bersuka cita saudara. Hati saya bersuka cita. Ketika dia mendengar apa itu? Yesus dari Nazaret lewat. Lalu dia berteriak, bukan Yesus Nazaret kasihani aku, bukan. Tapi dia berkata apa? Yesus anak Daud. Saudara perhatikan. Orang lain melihat Yesus dari Nazaret adalah sebuah fenomena yang baru. Adalah sebuah pergerakan pemimpin yang baru. Selain dari ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, Saduki, itu golongan-golongan yang sedang tenar. Lalu muncul Yohanes Pembaptis. Muncul sekarang Yesus. Yesus dilihat sebagai orang dari Nazaret. Satu orang yang sedang viral. Kepemimpinannya hebat dan luar biasa. Dan dia patut diikuti. Orang banyak yang matanya terbuka. Perhatikan saudara. Orang banyak yang matanya terbuka. Hanya bisa melihat Yesus. Sebagai orang yang datang dari Nazaret. Sebenarnya ini adalah sebuah ejekan. Sebenarnya ini adalah sebuah, ya dia memang banyak pengikutnya, tapi ada apa dengan Nazaret? Coba kita baca Yohanes yang pertama ayat yang ke-46. Yohanes yang pertama ayat 46. Yohanes 1 ayat 46, mari kita baca sama-sama. 2, iya. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tidak ada.
Karena Nazaret itu saudara, kalau kita pergi ke Israel, Nazaret itu adalah pesisir pinggiran Danau Galilea. Orang-orang Nazaret itu banyak tukang kayu. Ya, banyak tukang kayu seperti papanya Yesus, Yusuf. Tukang kayu untuk bikin apa? Bikin kapal. Bikin apa? Bikin perahu. Banyak orang yang tinggal di Nazaret itu adalah golongan bawah. Golongan rendah. Pendidikannya rendah, ekonominya rendah. Lalu Nathanael berkata, apa yang baik yang bisa datang dari Nazaret? Ketika orang banyak berkata, Yesus dari Nazaret lewat. Itu sebuah fenomena. Seorang kampung, orang yang tadinya tidak apa-apa, jadi sedang viral sekarang. Kamu masa enggak tahu? Hanya seperti itu. Orang yang bisa melihat matanya dengan bebas. Kakinya bisa melangkah kemana-mana melihat Yesus. Mereka hanya mampu mengenal Yesus sebagai orang dari Nazaret. Nothing, yang tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tidak beda lah dengan pemimpin-pemimpin lain lah yang lagi viral gitu ya. Tapi orang buta ini saudara perhatikan. Makanya di awal saya sudah sebutkan supaya saudara tidak salah paham. Oh, kebaikan orang ini, usahanya orang ini yang membuat dia bisa melihat Yesus. Bukan. Saya sudah sebutkan tadi di depan, sengaja saya menaruhnya di depan supaya jemaat jangan salah mengerti. Tuhan sendirilah yang menaruh kasih karunia-Nya di dalam hati orang ini. Amin saudara. Tuhan sendirilah yang berkemurahan. Mata orang ini memang tidak bisa melihat, tetapi mata Tuhan melihat sungguh-sungguh. Ternyata orang ini berteriak. Ternyata orang ini memohon untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Sehingga kalimat yang dia pakai, dia tidak menirukan orang banyak. Dia berkata, Yesus anak Daud. Saudara tahu kalau orang menggunakan waktu itu istilah anak Daud? Ketika ada orang mengatakan anak Daud, mereka sedang berkata, orang itu adalah Mesias. Semua orang Israel tahu, juru selamat itu akan datang dari keturunan Daud. Akan lahir dari keturunan Daud. Raja Daud, raja yang besar. Kita tidak perlu baca ayatnya. Sudah dinubuatkan bahwa keturunan Daud tidak akan pernah terputus, kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Orang Israel tahu. Kalau di zamannya Yesus, Daud kan sudah lama ribuan tahun lalu. Kalau di zaman Yesus waktu itu ada orang menyebut, ini anak Daud. Gak boleh sembarangan. Kita sedang bercerita, kita sedang bicara tentang juru selamat. Saya pun menjadi kebingungan. Karena orang ini bisa melihat, orang ini bisa menyadari, Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu bukan seperti pemimpin-pemimpin Yahudi yang ada pada waktu itu. Dia sadar, dia mengerti benar oleh karena kasih karunia yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Dia mengerti, dia bukan dari Nazaret saja. Dia bukan tokoh yang sedang viral begitu saja. Dia adalah juru selamat. Ketika dia meminta, apa yang kamu mau, Dek? Supaya mataku bisa melihat. Saudara tahu? Dalam bahasa Inggrisnya saudara boleh baca. Saya sederhanakan saja. Itu artinya begini. Berikanlah cahayamu kepadaku. Bukan buka dan celikkanlah mataku. Bukan. Berikanlah cahayamu kepadaku. Saudara perhatikan baik-baik. Berikanlah sinar kasih karuniamu kepadaku. Dampak matanya yang bisa melihat itu adalah ekses berikutnya. Tetapi yang sesungguhnya diterima oleh orang ini adalah hatinya sekarang diterangi. Dia sekarang mengerti dan bisa menerima diri. Aku dilahirkan sebagai orang buta, bukan kesalahannya Tuhan. Aku dilahirkan di keluarga miskin, bukan salahnya Tuhan. Bukankah ini yang sering terjadi saudara? Kita terus menangisi diri dan menyalahkan Tuhan.
Apalagi ada perbandingan-perbandingan yang bisa kita lihat di sekolah kita, anak-anak sekolah. Kalau anak-anak sekolah dilihat temannya, laptopnya itu ada gambar Apple. Di laptopnya dia ada juga Apple tapi 2 gigitannya. Kalau kita lihat perbandingan itu yang mengapa aku tidak dilahirkan seperti mereka? Bisa terjadi. Kita suami-suami yang kita lihat di televisi, apalagi saudara sering nonton film-film India atau Korea, saudara lihat seorang suami ulang tahun istrinya, happy birthday to you, kadonya kecil sekali kotaknya, tapi isinya kuncinya mobil Ferrari. Ya Pak, ya kunci mobil Ferrari, Cak. Ya, kita untuk beli satu coklat besar yang tebal sedikit untuk istri kita aja sulit setengah mati, ya Pak ya. Lalu kita berkata apa? Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Mengapa film India bisa beli Ferrari? Ya kan Pak ya. Mengapa saya, apalagi dihubung-hubungkan, mengapa anak Tuhan tidak bisa demikian? Apalagi saudara sering dengar-dengar khotbah yang kayak gitu kan. Anak Tuhan pasti nanti berhasil beli Ferrari, beli BMW. Akhirnya kita protes. Mengapa saya tidak seperti anak-anak yang lain? Mereka punya papa, mereka punya mama. Mereka punya rumah gak kayak kami ngontrak-ngontrak. Itu terus. Berikanlah cahayamu kepadaku. Amin saudara. Ini saya mau agak sedikit perlahan bicara ini. Sampai saudara mengerti kalimat pendeta ini. Sampai saudara mengerti kalimat firman Allah yang diucapkan oleh pendeta ini. Berikanlah aku cahayamu ya Tuhan. Karena ternyata bukan harta, bukan mobil Ferrari, bukan mata yang terbuka yang masih bisa melihat, bukan itu intinya. Tetapi apa saudara? Terbukti orang banyak hanya bisa melihat Yesus orang Nazaret. Zakeus yang matanya terbuka hanya bisa menghitung uang, tidak bisa melihat dengan baik. Lalu apa yang dipentingkan dalam ayat-ayat ini? Terang kasih karunia Tuhan. Kalau saudara melihat nanti di YouTube ada anak Tuhan yang buta, tapi ketika dia main piano hatinya puas, senyumnya lepas, bukan pura-pura karena sedang disyuting. Saudara akan melihat dalam kegelapan saya terharu dan mengatakan Tuhan, bahkan kami orang yang matanya celik, matanya melihat ini, tidak sesuka cita anak yang sedang main piano. Ini harus saudara tangkap, ini harus kita tangkap. Ibu-ibu janda, oma-oma yang di lantai 1, engkau yang mungkin bisa muncul suatu saat, kok aku harus di sini? Kok akhir di masa tuaku kok jadi begini? Kalau terus pertanyaan-pertanyaan itu yang kau munculkan, engkau menjadi lemah. Semakin lemah dan akan semakin lemah. Tapi coba seperti orang buta ini, apa itu? Orang lain berkata orang Nazaret lewat. Enggak, Yesus anak Daud. Bicara tentang Yesus anak Daud adalah juru selamat. Bukan tabib yang menyembuhkan. Bukan, tetapi dia tahu ketika dia menerima Yesus sebagai anak Daud. Dia tahu, jangankan mata ini dicelikkan. Wong dia bisa menyelamatkan hidup saya. Jadi dia tidak melihat Yesus Kristus itu sebagai tokoh gereja atau tokoh rohani yang sedang bertumbuh, tapi dia melihatnya sebagai Tuhan, Mesias yang diurapi sedang datang ke dunia. Ini yang membuat hatinya puas. Dilarang sama orang, diam kau, tidak bisa diam. Disuruh diam, diam, jangan teriak-teriak seperti itu, diam. Saudara perhatikan, bukan karena dia teriak-teriak itu, maka Yesus memperhatikan dia. Sebelum Yesus datang ke kota Yeriko, Yesus sudah berdoa. Perhatikan. Sebelum dia masuk ke kota Yeriko, dia sudah berdoa. Dia sudah tahu ada orang di sana yang harus ditolong. Ini saudara, perhatikan baik-baik. Jadi kita tidak perlu protes. Mungkin ada keadaan-keadaan kita yang saya sebutkan tadi. Mungkin dia lahir karena orang tuanya
salah minum obat, mungkin dia kecelakaan. Lalu ada banyak yang bisa kita salahkan. Kecelakaannya orang tidak hati-hati, orang tua saya dan ini. Terus kita akan protes. Tapi sekarang ambil waktu sejenak. Ambil waktu sejenak. Semua protes-protes yang sedang kita sampaikan tadi. Ada yang kesulitan keuangan hari-hari ini. Kita protes. Kok beli minyak aja Tuhan tidak bisa. Ya ibu-ibu ya. Minyak goreng Tuhan tidak bisa dibeli. Apa ini hidup ini? Sudah. Minyak goreng masih mahal, kamu teriak-teriak pun enggak turun-turun. Semoga turun besok ya. Tapi sekarang hati dan pikirannya tenang sejenak. Bisa enggak bilang begini, Tuhan berikanlah cahaya kasih-Mu. Amin saudara. Saya pakai kalimat ini ya. Ini kalimat Pentakosta banget. Tuhan jamalah hatiku, terangilah hati dan pikiranku, puaskanlah jiwaku dengan kasih. Amin. Ada lo istri tidak puas lo dengan suaminya. Ada lo suami tidak puas dengan istrinya lo. Ada lo orang tua tidak puas dengan anaknya, menyesal dia punya anak. Ada lo anak tidak puas dengan orang tua. Saudara perhatikan, itu tidak akan pernah habis dari hidup kita. Amin. Itu tidak akan pernah habis dari hidup kita. Seperti saudara pagi hari ini minum air putih, nanti siang minum lagi, sore haus dan minum lagi. Seperti itulah kehidupan kita. Kalau hidupmu hanya protes dan protes dan protes dan protes terus kepada Tuhan. Hanya satu sebenarnya supaya kamu gak protes. Kamu harus bertemu dengan Bapa di surga. Bapa di surga. Pak Pendeta tidak bermaksud mengabaikan keadaan tadi. Itu akan terus kita hadapi. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita lupa untuk merenung dan tenang dan berkata kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan itu Tuhan, berikanlah terang-Mu di dalam hati dan pikiran. Kamu akan puas punya suami kayak gitu. Kamu akan bersyukur punya pasangan hidup seperti itu. Saya akan berterima kasih punya anak-anak yang Tuhan berikan seperti itu. Kita akan berterima kasih dengan pekerjaan dan gaji yang seperti itu. Manakala ada peluang kita cari lagi yang lebih bagus. Tapi kalau protes dan protes terus, tidak membawa apa-apa. Orang buta ini akhirnya dia menerima kesembuhan dari Tuhan. Tidak dijelaskan cerita lanjutan dari orang ini. Tapi saya yakin dan percaya orang ini jadi berkat seperti wanita Samaria. Yang kedua, mengapa kita perlu melihat terang kasih Tuhan? Kita melihat sekarang kehidupan Sakeus. Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19 ayat yang pertama. Kita ulangi membaca ayat ini. Lukas pasal 19 ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Lalu dipotong ceritanya, disingkat, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, lihat saudara, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa kata Yesus? Baca bersama-sama 2 ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini,
Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ada orang matanya buta, tidak bisa lihat. Ternyata Sakeus matanya terbuka, tetapi dia tidak pernah bisa melihat. Apa yang menggelapkan matanya Sakeus? Bukankah Yesus sudah begitu terkenal? Bukankah Yesus sudah begitu banyak diceritakan oleh orang banyak? Tapi hatinya enggak pernah ke sana. Mengapa harus pada waktu rame-rame orang bergerombol sehingga karena dia pendek dan gendut itu dia tidak bisa menerobos masuk. Matanya telah digelapkan oleh duit. Matanya telah digelapkan oleh apa? Oleh mamon, oleh harta. Dulu beda, jangan kita lihat pemungut cukai seperti yang sekarang orang di bea cukai. Orang di bea cukai sekarang punya SOP yang ketat. Tidak bisa korupsi, tidak boleh korupsi. Kalau zaman dahulu, saya kasih sedikit gambaran. Karena Israel, daerah Timur Tengah itu pada waktu itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Gitu ya. Dikuasai oleh Kekaisaran Romawi termasuk Israel. Lihat ya, termasuk Israel. Nah, karena mereka dijajah oleh orang Romawi, maka mereka harus bayar pajak, bayar bea namanya. Bayar pajak. Nah, pintarnya orang Romawi ini begini, mereka tidak mau menagih langsung kepada orang Israel. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil orang Israel jadi pegawainya, menjadi pemungut pajaknya. Ya, di istilah sekarang itu apa ya? Ya pemungut pajaknya yang datang ke rumah-rumah, duduk di kota-kota. Lalu tentara Romawi yang menjaga. Ini meja ya, meja pemungut cukainya. Dia dijaga oleh tentara Roma, tapi dia orang Yahudi. Nyesek enggak saudara? Nyesek enggak? Bangsa sendiri memeras bangsa sendiri. Karena Sakeus jadi pegawainya orang Roma, dia diberikan kuasa untuk menagih pajak itu berlipat-lipat kali kan. Makanya nanti dia menangis, Tuhan, kalau ada yang pernah kuperas, ketika aku meminta pajak akan kubayar berapa? 4 kali lipat. Setengah dari hartaku akan kuberikan, kubagi-bagi gratis kepada orang miskin. Ketahuan, pendeta tidak susun, pendeta tidak mendiskreditkan Sakeus. Dia sendiri yang bilang bahwa dia adalah pemungut cukai yang korup. Sakeus adalah pemungut cukai yang markup. Dia menagih orang sebangsanya sendiri setanah airnya ditagih pajak, tapi dibikin 4 kali lipat, 2 kali lipat sampai 4 kali lipat. Sehingga orang miskin semakin miskin. Pajak cabai, pajaknya embek, pajaknya jalan, semua dipajakin, ya kan? Pajak suami udah ada belum ya? Belum ya? Udah, belum ya? Ya, gereja sampai hari ini gereja enggak ditarik pajak loh, bersyukur ya. Pendeta pun enggak ditarik pajak loh. Tapi saya bayar Tapi saya ngisi SPT loh. Saya lapor pajak saya. Walaupun nihil. Kalian enggak ngerti ya, SPT, enggak pernah ngisi SPT ya? Hah? Oh ngisi juga ya. Pak Yeptan enggak ya? Oh iya, kalau penghasilannya di bawah 60 miliar enggak usah Pak. Ya kalau yang punya usaha ya. Ya tapi saya sebagai warga negara, saya datang ke kantor pajak di Sidoarjo tahun 2009. 2009 saya datang sana. Pak mau lapor pajak Pak. Oh iya, pekerjaan apa Bapak? Saya pastor, pendeta Pak. Langsung tarik nafas orang itu, enggak jadi duit ini kan gitu. Tarik nafas dia bilang gini, Pak, sebenarnya pastor, pendeta itu bukan objek pajak Pak. Tapi karena Bapak sudah datang di sini, saya buatkan NPWP-nya aja Pak ya. Iyalah, ternyata berguna loh.
NPWP itu. Mau apa-apa, mau kredit, mau nikahkan anak, enggak ya. Mau apa-apa, beli barang itu pakai NPWP loh. Ya wajib itu. Nah jadi si Sakeus ini pajakin, rakyatnya sendiri, orang-orangnya sendiri dipajakin. Sehingga orang sangat benci kepada dia. Sangat benci, orang-orang kepahitan dengan Sakeus. Tetapi seperti saya katakan di depan tadi, Yesus Allah sendiri telah menjamah hati dari Sakeus. Sehingga sekarang mata hatinya terbuka. Kalau orang buta tadi aku melihat secara fisik, Sakeus ini mata hatinya ditutupi oleh duit. Wih, kaya raya ndak karu-karuan Sakeus ini. Sangat kaya. Saya bilang kepada Tuhan, saya mau khotbah ini ngomong apa Tuhan? Jemaat saya nggak ada yang sekaya Sakeus ini, masa cocok? Tuhan bilang di hati saya begini, jangan tunggu Hendy kaya raya, sekarang khotbahi katanya. Oh iya baiklah Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Mata kita, mata hati kita itu bisa ketutupan dengan harta. Tidak peduli. Saya tidak tahu apakah orang buta yang di pintu pintu masuk tadi itu juga dipajakin sama dia. Ih kamu kan nagih-nagih uang, minta-minta. Bayar pajak, saya tidak tahu. Tapi ternyata ada sesuatu yang tidak puas di dalam hati Sakeus. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang punya harta crazy rich, betul ya? Crazy rich. Crazy rich. Orang kaya gendeng, bahasa Jawanya. Betul dong? Orang kaya gendeng. Bayangkan dia beli mobil mewah jam 3 pagi iseng-iseng katanya. Ini gundul. Iya bagaimana? Aku aja mau beli timahnya solder aja, itu di keranjang belanja saya itu sampai 3 minggu. Ya tolong suami-suami ya, rajin-rajin lihat keranjang istri kita. Loh benar loh saya bilang loh, suami yang baik itu dia rajin melihat keranjang belanja online-nya istrinya. Ya. Dilihat aja. Sambil menangis, jangan dihapus Pak. Sambil menangis, ini suami yang baik, seperti saya lah. Bukan baik-baik amat, tapi mau saya kasih contoh ya. Saya lihat keranjang istri saya lihat, ya Tuhan, sudah 2 bulan ini ada barang di sini. Belum dibeli-beli. Tapi saya lihat harganya, gak mahal-mahal amat sih Tuhan. Tapi memang aku lagi gak punya uang. Minimal kita berdoa. Itu loh. Minimal kita berdoa. Tadi sudah sampai di mana khotbah saya? Nah, saudara perhatikan. Sakeus ini orang kaya gendeng. Crazy rich, saudara perhatikan. Ternyata kekayaannya itu tidak membuat hati mereka puas. Perhatikan. Bayangkan loh, sampai setega itu orang-orang yang crazy rich itu melakukan kejahatan-kejahatan itu loh. Mereka menutupi kejahatan mereka dengan kebaikan. Nanti di media sosial mereka bagi-bagi duit. Ada yang dapat sekian ratus juta, ada yang dapat tas Hermes, ada yang dapat hadiah ini. Waduh, dipuji-puji oleh masyarakat, dipuji-puji oleh orang. Tapi hatinya tertutup. Duitnya begitu banyak, tetapi hatinya jahat. Apalagi kejahatan crazy rich yang kita lihat di media-media itu mereka tutupi dengan kebaikan. Sakeus jahat bener. Hatinya tertutup bener. Tetapi ketika dia mendengar Yesus datang di kotanya dia sebenarnya hanya ingin lihat. Saudara sudah baca tadi ayatnya. Dia pengen lihat seperti orang apa sih itu. Dia pengen bandingkan aja, aku kan pendek. Paling dia tinggi kah? Paling dia pintar ngomong kah? Tetapi ternyata benih kasih karunia Tuhan sudah Tuhan taruh di dalam hatinya. Sehingga ketika dia ingin melihat, ketika dia dihalang-halangi, tubuhnya pendek, dia tidak habis pikir, dia berusaha, dia mencari cara. Perhatikan saudara, ketika kita ingin mengenal Tuhan, kalau sungguh-sungguh kita ingin mengenal Tuhan, kendala-kendala yang sedang kita hadapi itu kita bisa terobosi, amin. Bisa kita terobosi.
Orang menghalang-halangi dia karena badannya pendek, fisik. Dia berusaha lari. Dia memanjat pohon. Tapi sesungguhnya Yesus sudah melihat. Sesungguhnya Yesus sudah tahu. Sehingga kalimat yang keluar dari mulut Yesus ini indah sekali. Sakeus, turun. Coba saudara perhatikan. Yesus sedang asik untuk pelayanan, tapi matanya tertuju kepada orang itu. Karena apa? Orang yang ingin mengikuti Yesus itu, mereka butuh mujizat. Mereka ingin sesuatu yang spektakuler. Tapi Sakeus, dia pengen Yesus menerangi hatinya. Sakeus, ingin engkau datang di dalam rumahku. Sakeus tidak berani ngomong. Yesus, datanglah ke rumahku. Tidak berani. Karena orang berdosa seperti Sakeus ini tidak boleh. Tidak layak mengundang pendeta. Tidak layak mengundang imam-imam untuk datang ke rumahnya. Dia tahu. Tapi betapa hatinya terkejut sekali ketika Yesus berkata, Sakeus, malam ini aku harus. Coba baca ayat itu. Baca ayat yang ke-5 itu. Pasal 19 ayat 5 ketika bilang kata harus keras ya. 1, 2, ya. Ya. Harus menumpang di dalam rumahmu. Ini sedang berbicara, aku akan tinggal di dalam hidupmu. Sesuatu yang tidak pernah memuaskan dirimu. Duit yang tidak pernah memuaskan dahagamu. Dengan hadirnya Yesus Kristus di dalam hatimu, maka engkau akan puas. Tidak ada yang mengajari. Dia tahu akan ada banyak kontroversi. Orang-orang Farisi dan orang Israel langsung mengejek. Ngapain Yesus masuk ke dalam rumah orang berdosa? Dia tahu itu. Tidak ada yang mengajari. Tidak ada yang memaksa. Langsung dia bilang, Guru, setengah dari harta yang aku punya akan kubagikan kepada orang miskin. Tidak ada orang kaya kayak gini saudara. Tidak ada. Saya pernah ketemu orang kaya di tempat perumahan kami. Didekat-dekatinya saya sebagai pendeta, dia tahu. Dekat-dekatinya saya. Wow, Pak Pendeta, puji Tuhan. Dia ikut persekutuan doa. Puji Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Pak, doakan saya Pak. Kenapa? Tolong doakan saya supaya jamur-jamur saya keluar malam ini. Tuhan Yesus Tuhan Yesus menumbuhkan jamur-jamur saya. Ternyata dia pengusaha jamur. Dalam hatiku, Tuhan. Saya tidak perlu cerita banyak. Saya belum pernah menemukan pengusaha kayak gitu. Setengah dari milikku, ku berikan kepada orang miskin. Yang banyak dilakukan oleh kita yang punya uang apa? Kerak-keraknya, betul kan? Kerak-kerak dari hasil kekayaan saya bagi-bagi. Kita kira mereka orang baik. Mereka datang ke gereja, dicabut dari dompetnya itu. Harga uang, persembahannya 100.000 lalu dimasukin. Saya bilang, anak sekolah lebih kaya dari dia. Karena apa? Anak sekolah belum punya penghasilan, dia memberikan persembahan 1.000 rupiah. Dia punya penghasilan 1 miliar, dia kasih 100.000. Kecil banget itu. Coba saudara kalikan. Orang tidak punya penghasilan bisa ngasih 1.000 rupiah. Orang yang punya penghasilan 1 miliar cuma bisa ngasih 100.000. Harusnya dia sekali persembahan itu 10 juta lah. Itu baru sama dengan anak sekolah tadi. Jangan menipu. Jangan dikira kita sudah hebat. Saudara perhatikan. Untung di sini belum ada orang kaya ya. Iya kan? Tetapi tidak ada yang seperti saya berikan setengah. Biasanya orang kalau sudah ngomong gitu, ada maksudnya di belakang. Pilih saya Pak, anggota dewan minimal orang ini. Loh iya benar loh. Bapak itu sudah melintang, alarm melintang di dunia ini. Kalau sudah ketemu sama orang kaya di sebuah persekutuan begini, bisa dua kemungkinan. Tapi yang selalu terjadi, benar yang saya maksud. Ada udang di balik batu. Sakeus ketika hatinya diterangi oleh Tuhan, dia sendiri yang berdiri dan berkata, Guru, setengah akan kuberikan.
Dan jika selama aku menjabat, ada orang yang kuperas ketika menagih pajak, kubayar 4 kali lipat. Bukan 4 kali lipat dari pajaknya, tapi 4 kali lipat dari apa yang sudah diperas. Jadi semua orang datang, saudara, berbaris. Datang. Om Sakeus bilang, Mbak, kamu berapa? Ya kalau dihitung-hitung Pak, sudah 15 tahun yang lalu ya, 1 M lah. 1 M. Bayangkan orang ngantri loh penduduk. Kamu berapa? Ya sesuka hatinya ngomong. Sekian. Kamu berapa kuperas waktu itu? Sekian. Saudara perhatikan. Mungkin dia akan jatuh miskin kah? Pada waktu itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas di hatinya Sakeus, aku telah menemukan kekayaan yang sejati. Pak Stephen, Pak Pendeta mendorong anak-anak muda. Jadilah pengusaha yang kaya raya. Tapi ingat baik-baik. Sebanyak apapun duit yang kamu punya, lihat. Kalau itu tanpa Yesus, gersanglah hidupmu. Amin. Jangan kamu kira dengan kamu punya uang yang banyak, lalu kamu bisa membahagiakan istrimu, suamimu. Enggak. Kamu ketemu dengan Yesus, menerima kasih Tuhan, maka kamu mampu mengasihi pasanganmu. Bukan duit yang kita pakai untuk mengasihi anak kita, keluarga kita. Enggak bisa. Terima dulu kasih yang sejati ini. Hanya dengan kasih Yesuslah saya bisa mencintai istri saya. Enggak mungkin, saudara. Itu rumusnya ya. Setiap kali orang mau menikah, saya selalu ngomong gini. Enggak mungkin kamu bisa mencintai dia. Enggak mungkin. Kamu harus terima kasih Yesus dulu. Kamu dimampukan untuk mencintai dia. Kalau enggak akan bisa. Gajimu sampai berapa kali lipat, enggak mungkin. Tapi ketika dalam kekurangan pun, kalau kasih Yesus ada dalam hatimu, kamu bisa mencintai dia. Sakeus, matanya melihat, hatinya buta. Orang yang buta ini, matanya tertutup, hatinya dijamah Tuhan. Pada pagi hari ini, sahabat yang mulia ini, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau datang kepada Engkau. Apapun kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi, pergumulan-pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan bukakan mata hatiku. Terangi, berikanlah terang-Mu menerangi hatiku. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berakar dan bertumbuhlah firman-Mu Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menemukan kami, agar kami bisa melihat kebaikan-kebaikan-Mu. Ampuni segala protes, ampuni segala penerimaan kami akan kenyataan hidup ini. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari bikin vokal nyanyikan pujian ini. Kita ambil waktu untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, ini hidup kami. Haleluya. Amin, amin. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindulah. Mari bersama-sama katakan lebih tegas lagi. Tuhan, aku rindu, kami siap diterangi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindulah Kau, ku rindukan Kau hadir.
mulai dari anak kecil, kita yang remaja muda, yang lanjut usia. Rindukanlah kasih Tuhan melingkupi hidupmu, memuaskan hidupmu hari ini. Tuhan, kami siap. Tuhan, kami rindu. Inilah jemaat-Mu yang sederhana ini, Tuhan. Kami bersyukur digembalakan oleh firman Tuhan. Amin, amin. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku rindukan Kau hadir, Tuhan. Amin. Hadir di sini, di hatiku, di hidupku, Tuhan. Oh, ku rindu. Amin. Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Tuhan. Mari jemaat, rindukan Tuhan memenuhi hatimu, memuaskan dahaga jiwamu. Oh, terima kasih. Ku rindukan Roh-Mu. Haleluya. Mari dengan perlahan, ku rindukan Kau hadir. Bisa ditaruh tangan di hatinya. Tuhan, jamahlah umat-Mu. Ada banyak pertanyaan dan banyak hal yang tidak memuaskan kami rasakan dalam hidup ini. Ada hal yang kami rasa tidak adil dalam hidup ini. Tapi ketika Engkau hadir memenuhi hati kami puas karena kasih-Mu. Oh, kami puas karena kasih-Mu, Tuhan. Kami puas karena kebaikan-Mu. Jiwa kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, buka hatimu untuk diterangi kasih Tuhan. Haleluya. Jamahlah hati kami Tuhan, penuhi dengan terang kasih-Mu. Haleluya. Yeah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bahkan setelah kami keluar dari gereja ini pun Tuhan, kami masih akan menghadapi banyak kesulitan-kesulitan di dunia yang fana ini. Tetapi hari ini kami telah dibekali. Kami keluar dengan berbeda kali ini. Kalau ada kami temukan ketidakpuasan di luar sana. Sekarang kami mengerti. Karena memang hanya di dalam Yesus Tuhanlah kepuasan yang sejati itu kami miliki. Terangi hati jemaat-Mu. Berikan kami rasa syukur telah memiliki Yesus yang melebihi segala-galanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi jemaat-Mu yang lanjut usia hingga yang anak-anak. Semuanya diterangi hatinya oleh kasih-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih banyak untuk firman yang sudah kita dengarkan. Firman yang begitu luar biasa. Hanya Yesus yang dapat memuaskan jiwa kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian ini. Segala puji syukur. Yang bertugas menjalankan. Haleluya.
Tuhan yang baru pertama kali datang ke tempat ini, kami menyapa selamat datang di sebelahnya Bu Mariana ya. Silakan berdiri Bu. Selamat datang di Gereja Healing Inside. Silakan duduk. Kemudian jadwal untuk kita ibadah sepanjang minggu ini, hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini, on site ya, tidak ada juga rekaman YouTube-nya, jadi dihimbau khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, dihimbau sangat sebenarnya lebih kata wajib sih datang ya, kita berdoa kepada Tuhan. Dan bagi sidang jemaat tetap kami rindu untuk mengajak ayah kita berdoa di tempat ini tidak sampai setengah jam, 1 jam sebenarnya. Dari awal selesai sudah kita buat sesingkat mungkin karena itu adalah jam kerja, jam anak sekolah. Kemudian hari Minggu ada di tempat ini ibadah umum jam 8 pagi dan dilanjutkan sekolah minggu. Kami rindu saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang punya anak dibawa kepada Tuhan karena mereka adalah milik Tuhan yang punya kerajaan surga juga ya. Kemudian untuk retreat seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, dari tim bendahara sudah membuat buku tabungan. Silahkan Bapak Ibu yang rindu untuk ikut dalam retreat ini akan kita adakan pada Desember tahun 2022 dengan estimasi biaya 300.000 per orang yang bisa dicicil sampai 3 hari ya, 3 hari 2 malam di Tretes. Nah, di villa di Tretes kita akan KKR Natal di sana. Jadi kita akan ibadah Natal di tempat itu, keluarga Healing Inside. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ikut bergabung, silahkan mulai menabung ya, karena kalau langsung plek 300 untuk kondisi keuangan seperti ini mungkin agak berat. Silahkan menabung, tidak dibatasi umurnya ya, silahkan. Oleh sebab itu kami mengupayakan tempat yang turun mobil langsung nggak ada tangga sama sekali ya, nggak ada tangga, kamar mandi nggak ada tangga, ke hall juga nggak ada tangga, jadi bisa untuk semua usia ya. Itu yang kerinduan kami untuk kita bisa bersama-sama seluruh keluarga besar Healing Inside untuk retreat pada tahun ini ya. Silakan menghubungi Bu Elpri, dan untuk yang di panti para pengasuh silakan menghubungi Mbak Ata untuk penabungannya. Kemudian di antara kita ada 2 orang anak praktek, saya undang ke depan. Rencananya kedua anak ini akan praktek pelayanan di tempat ini. Sudah ketemu Ibu Selvi tadi? Oke. Ya, mereka akan praktek di tempat ini. Silakan perkenalkan diri saja. Ya, Salam. Ya, nama saya Mariaman Gea dari Nias. Saya mahasiswa dari STT Sola Gracia. Terima kasih. Ya, Salam. Perkenalkan, nama saya Umbu Stevianus. Saya berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Sumba Timur. Saya bersekolah di STT Sola Gracia. Silakan duduk. Ya, mereka berdua akan praktek di tempat kita ini. Untuk jangka waktunya belum ya, karena kita belum dapat suratnya ya. Dan inilah sidang jemaat kita yang ada di sini memang belum datang semua. Kondisinya masih terpisah karena pandemi. Mungkin kedepannya kalau sudah mulai, karena saya dengar di beberapa gereja sudah bisa onsite, bahkan sudah tidak ada jaga jarak, tapi maskeran. Jadi mungkin mama yang di bawah yang sehat, yang kepingin di atas kita akan bawa ke atas ya. Ya, minggu depan kita sudah bisa bawa mereka ke atas ini. Hanya beberapa yang mungkin harus pakai tongkat atau kursi roda tidak. Sudah ada itu, sudah ada 2 pria ini yang membantu untuk menggendong ya. Jadi om-oma di sana silahkan, kita minggu depan sudah bisa bergabung di tempat ini karena gereja-gereja lain sudah onsite, tapi tetap dengan ya pemerintah sudah izinkan, tapi masih tetap pakai masker, itu saja ya.
Itu saja pengumuman untuk kita. Jika ada pengumuman-pengumuman lain akan kami umumkan di grup kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari saya undang semua saudara bangkit berdiri. Engkau mulia dan layak dipuji, yang juru di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Mari kami undang Bapak Gembala dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja muda, dewasa, hingga yang lanjut usia. Terimalah anugerah sejahtera yang datangnya dari Allah kita. Penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan rohnya yang kudus Allah Tritunggal. Dialah yang memberkati engkau sekalian. Disertailah engkau di dalam studimu. Disertai dalam pekerjaanmu, masa depanmu. Anak-anak bertumbuh dengan sehat dan dicukupkan biaya untuk sekolah dan kuliahmu. Dan juga orang-orang yang sudah lanjut usia. Tuhan memberi kekuatan. Dan jika kita menghadapi pergumulan persoalan menjalani hidup-hidup kita ke depan, Roh Kudus memberi engkau kemenangan. Pulanglah bawalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa